Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Apa dan siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi akan kita pelajari pada video kali ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita bersama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami makna Rasul Ulul Azmi, dan yang kedua adalah menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang apa makna dari Ulul Azmi itu. Ulul Azmi berasal dari dua kata. Yang pertama kata ulu atau uli yang berarti memiliki atau mempunyai. Kemudian al-azmi berarti teguh atau tekad yang kuat. Jadi ulul azmi adalah memiliki keteguhan hati atau tekad yang kuat. Maka pengertian Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati serta tekad yang kuat dan ketabahan serta kesabaran yang kuat. Baiklah, siapa saja yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi itu? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memudahkan anakku sekalian menghafal, maka ini kita bisa singkat menjadi NIMIM, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Anak-anakku sekalian juga bisa mencari singkatan-singkatan lain yang mempermudah anak-anakku sekalian untuk menghafal nama 5 Rasul Ulul Azmi tersebut. Berikut ini kisah singkat dari kelima Rasul Ulul Azmi. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Nah adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau link yang ada di deskripsi ya. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zolim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pun dikabulkan. Nah, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zolim.
mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan Fir'aun, maka orang itu akan dibunuh. Nah, Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya, diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam pun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Nah, adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Kemudian kisah yang keempat adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Yudas Iskariot. Kalian bisa lihat Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa. Hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Quran surat An-Nisa ayat 157. Nah, adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Nah, adik-adik, kisah kelima adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, kisah Nabi Muhammad SAW ini akan kita bahas pada video berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-7. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mempelajari materi tentang Rasul Ulul Azmi. Semoga kita bisa memahami dengan baik makna dari Rasul Ulul Azmi serta siapa saja yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Dan semoga kita bisa meneladani sifat keteguhan hati serta tekad yang kuat dari para Rasul Ulul Azmi. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.